Hari ini kita akan menyelesaikan series kita Mukjizat Yesus. Dengan apa? Dengan belajar mukjizat itu ada bagi semua, segala, seluruh. Untuk mengerti lebih lagi, mari masuk bersama dengan saya dalam program Life Unlimited. Halo kepada semua pemirsa Life Unlimited. Ya, saya Susan Hoover sangat senang kita bisa jumpa kembali hari ini dalam program Life Unlimited. Dan hari ini, wah, kita sudah perjalanan yang panjang bersama-sama ya. Jadi hari ini kita akan mengakhiri, bukan program ini ya, tetapi mengakhiri series yang selama ini kita bicarakan. Mukjizat Yesus. Wow, dan saya harap semua jangan salah paham ya. Jangan berpikir bahwa mukjizat Yesus yang berhenti. No. Kita sampai belajar saja series ini sudah bahas begitu banyak mukjizat Yesus. Sampai saya merasa sudah selesai. Tapi memang mukjizat Yesus tetap ada bagi kita setiap hari selama-lamanya. Amin. Jadi setelah program ini jangan lupa ya untuk ikuti semua social media Susan Hoover. Boleh like, subscribe, apalagi kalau di YouTube. Semua video ini nanti akan di-upload supaya kita bisa belajar berulang-ulang kali semuanya yang kita sudah dapati sepanjang episode seperti ini. Dan jangan sampai di situ saja, hanya ikut-ikut, follow, subscribe. No, kami juga memiliki program Life Unlimited ini ada call center dan hotline. Jadi ada tim kami Life Unlimited yang siap untuk menjawab semua pertanyaan, untuk mendoakan semua pemirsa, untuk menjelaskan lebih lagi siapakah Yesus. Jadi jangan malu-malu, boleh WhatsApp kami, boleh hubungi kami, ada tim yang siap untuk itu semua. Dan dari semua yang minta doa, wow, banyak sekali yang juga terima kesembuhan, terima mukjizat, terima pertolongan Tuhan, luar biasa. Jadi saya harap jangan ada yang malu-malu. Siapa tahu ya bisa menerima mukjizat Tuhan. Kemarin saya baru terima laporan dari bulan lalu, banyak sekali hal yang terjadi. Nah, termasuk dengan ada seseorang ibu dari Kalimantan Timur. Kemarin dia minta doa karena ibu ini muntah darah. Setelah didoakan, 2 hari berikutnya memberi kabar demikian. Salam Ibu Susan dan berkat doa Ibu saya disembuhkan Tuhan. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Saya sangat senang terima laporan-laporan seperti ini. Ini kesaksian. Sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa. Kami hanya mendoakan, berdiri sama-sama dalam iman. Tetapi untuk melihat Yesus benar-benar melakukan mukjizat dan kesembuhan, kami senang sekali. Jadi saya harap untuk semua pemirsa yang mungkin sepanjang series ini belajar mukjizat Yesus, bukan merasa diberkati, mungkin alami satu kesembuhan atau mukjizat atau apapun, mungkin masih ada pertanyaan. Segera hubungi kami karena kami mau tahu juga semua hal yang dahsyat yang Yesus lakukan sepanjang kita belajar tentang mukjizatnya. Dan hari ini saya merasa sedikit sedih ya untuk mengakhiri series ini karena saya merasa saya sendiri belajar begitu banyak. Tetapi memang seperti saya katakan tadi, bukan artinya Yesus berhenti untuk mengerjakan mukjizat. No. Kita hanya mungkin sampai berhenti seriesnya saja. Artinya minggu depan akan belajar sesuatu yang lain yang baru. Memang setiap hari bersama dengan Tuhan luar biasa. Amin. Bahkan hari ini saya pun pakai batik ya karena sudah mendekati hari batik. Jadi segala sesuatu kita bisa rayakan bersama-sama. Mungkin belum pernah lihat ya orang bule pakai batik ya. Tetapi karena saya sudah dijadikan orang Indonesia, haruslah. Nah, hari ini kita akan mengakhiri series kita dengan saya harap kita mengerti bahwa mukjizat Tuhan itu untuk segala, seluruh, semua. Segala, semua, seluruh. Semuanya.
Nah, bagaimana kita akan belajar ini? Kita akan belajar ini hari ini dari banyak sekali firman Tuhan. Nah, ini ada sesuatu yang saya sering lakukan bersama dengan murid saya di sekolah Alkitab. Saat mereka belajar hal mata pelajaran seperti kesembuhan bersama dengan saya. Saya akan bawa mereka belajar bukan saja dari pengalaman saya. Banyak pengalaman dan kesaksian. Setiap bulan dari Life Unlimited saja, begitu banyak kesaksian, mukjizat, kesembuhan, apalagi dalam pelayanan yang lain di lapangan, misi dan semua. Tetapi yang kita pelajari, kita tidak boleh pelajari hanya dari pengalaman. Sebab mungkin ada pengalaman saya, lihat banyak mukjizat terjadi. Mungkin pengalaman orang lain katanya belum pernah lihat mukjizat terjadi. Jadi kita tidak boleh berdasarkan pelajaran kita daripada perasaan, pengalaman, karena itu semua bisa berubah. Tetapi kita harus berdasarkan semua pelajaran kita dari firman Tuhan. Jadi hari ini akan ambil satu sedikit apa yang saya pelajari kepada murid saya di sekolah Alkitab, membawa mereka untuk pelajari betapa luar biasa pelayanan Yesus bagi segala, semua, seluruh. Mari kita masuk lebih dalam. Sebelumnya untuk mulai, saya akan ambil satu firman Tuhan. Itu dari Matius pasal 8. Ini adalah setelah Yesus baru melayani ibu mertua Petrus. Kita ada belajar kemarin yang lagi sakit demam, berkata, setelah itu menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang itu yang menderita sakit. Hal itu terjadi sebagai genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, jadi bisa bayangkan, orang semua itu datang kepada Yesus. Dan mereka itu dengan segala sakit penyakit berbeda-beda. Ya, ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Semua dari segala sakit penyakit yang ada. Kalau kita lihat dalam firman Tuhan, macam-macam penyakitnya. Mereka datang kepada Yesus. Nah, saat saya baca firman Tuhan ini memang ada sedikit video klip di mana kita bisa bayangkan orang-orang yang datang ke rumah Yesus. Nah, ini bukan hanya satu orang, tapi kita tahu ini banyak sekali orang. Datang satu persatu dan Yesus layani satu persatu, layani mereka, menyembuhkan mereka. Mari kita saksikan klip yang singkat ini. That evening after sunset, the people brought to Jesus all the sick and demon-possessed. The whole town gathered at the door, and Jesus healed many who had various diseases. He also drove out many demons, but he would not let the demons speak, because they knew who he was. Very early in the morning, while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Simon and his companions went to look for him. And when they found him, they exclaimed, "Everyone is looking for you." Jesus replied, "Let us go somewhere else, to the nearby villages, so I can preach there also. That is why I have come." So he traveled throughout Galilee, preaching in their synagogues and driving out demons. Wow, luar biasa, kita membayangkan ya, berbagai macam-macam penyakit dan kesusahan. Bagaimana mereka datang kepada Yesus dan dia menolong itu semuanya. Dan coba kita lihat lagi dalam Matius pasal 4. Di sini berkata di ayat 23, Yesus berkeliling di seluruh Galilea. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Serta menyebabkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Dia menyembuhkan berapa? Segala penyakit.
Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, dan yang rasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Mereka datang dari Galilea, dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang Yordan. Nah, biasanya saya tidak kasih semua poin dalam episode, tetapi saya akan lakukan itu hari ini. Karena coba perhatikan, dalam ayat ini ada 3 kata yang saya harap akan membuka pikiran kita tentang mukjizat Yesus. Banyak orang berpikir bahwa Yesus itu memilih-milih. Mungkin ada berapa penyakitnya dia tidak begitu menyembuhkan, mungkin ada orang-orang yang dia tidak mau melayani, mungkin ada daerah dia tidak memasuki. Mari kita lihat dari apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Cari bersama dengan saya, hari ini menjadi murid saya seperti di sekolah Alkitab. Cari bersama dengan saya 3 kata ini. Segala penyakit, semua orang, dan seluruh daerah. Coba perhatikan bersama dengan saya 3 kata ini. Contohnya berkata di sini bahwa dia kan menyebabkan ayat 23, segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu kan semua. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang. Jadi bisa lihat di sini kan ada segala penyakit, semua orang, seluruh daerah. Jadi tanpa kecuali bagaimana Yesus melayani semuanya. Yesus menyembuhkan, Yesus lakukan mukjizat kepada semua, seluruh. Hari ini yang pertama kita mau belajar apa adalah kesembuhan untuk segala penyakit. Tidak ada penyakit yang mana Yesus katakan dia tidak sanggup. Tidak pernah ada penyakit yang Yesus katakan tidak bisa. Tidak pernah ada terlalu besar, tidak ada pernah terlalu kecil. Yesus dapat menyembuhkan segala penyakit. Bahkan kalau saya ingat seperti ini, berkata dalam firman Tuhan bahwa segala nama yang ada di bumi, itu semuanya harus taat kepada nama Yesus. Jadi segala penyakit yang ada, setiap nama, kadang-kadang ada penyakitnya, namanya panjang-panjang ya, kadang-kadang ada nama yang panggilan saja. Apapun itu harus taat dan itu di bawah nama Yesus. Bahkan kemarin itu ada orang yang minta doa dan mereka memiliki nama penyakit yang saya pun tidak bisa sebut. Nama penyakitnya, wah panjang luar biasa sulitnya. Tetapi saya hanya bisa katakan seperti ini, apapun penyakitnya itu. Saya tahu namanya pun yang saya tidak bisa hafal sampai hari ini. Itu adalah nama yang dibawa nama Yesus. Dan kami doakan seperti itu. Memerintahkan sakit itu harus keluar. Karena itu adalah nama yang dibawa nama Yesus. Dan Yesus tidak katakan dia menyembuhkan beberapa penyakit, tetapi segala penyakit. Ada firman Tuhan pun yang katakan ini dalam Mazmur 103. Salah satu ayat kesukaan saya berkata, dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Wow, ini kabar baik bagi kita semua. Yesus tidak mengerjakan bagi kita sesuatu setengah-setengah. Yesus tidak pilih, mungkin pilih kasih, atau Yesus tidak melakukan hanya seberapa. Yesus mengampuni segala dosa kita, menjadikan kita benar, menjadikan kita layak, menjadikan kita ciptaan yang baru, di mana segala dosa kita sudah diurus, sudah diselesaikan, sudah dipisahkan daripada kita, sudah dihapuskan oleh Yesus. Dan juga dia menyembuhkan segala penyakit, segala sakit penyakit. Tidak ada seberapa yang tidak dapat, semuanya, segala dosa dan segala penyakit. Itu begitu kabar baik bagi kita semua. Yesus tidak berhenti, jadi jangan berpikir, oh sakit saya ini lebih susah disembuhkan, atau sakit saya ini lebih terlalu kecil. No, segalanya. Dan masih ingat kata yang kedua yang kita cari tadi adalah kata semua. Mari kita lihat lagi ayat-ayatnya sebagai bukti firman Tuhan. Di Matius 12. Matius 12, 15b. Banyak orang mengikuti Yesus. Dan dia menyembuhkan mereka semuanya.
Dan dia menyembuhkan mereka bukan sebagian. Dia menyembuhkan mereka semuanya. Matius 15, kita baca lagi. Ayat 30-31. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak yang lain. Segala penyakitnya kan. Lalu meletakkan mereka kepada kaki Yesus dan dia menyembuhkan mereka semuanya. Semuanya. Nah mungkin ada yang mengatakan, oh Susan ini mungkin di Injil-Injil yang lain, makanya ini adalah sama dengan dibaca tadi, pasal 12. No, ini sebagai bukti untuk pemirsa Life Unlimited hari ini. Saya ambil semuanya dari Injil Matius. Jadi ini benar-benar di tempat yang berbeda-beda, kejadian yang berbeda-beda. Ini bukan satu kejadian ditulis 4 orang. Saya ambil semua dari Injil Matius saja. Sebagai bukti bahwa ini bukan saja sekali jadi. Nah pasti ada yang katakan, tapi Susan saya tidak lihat itu terjadi. Memang mungkin kita belum melihat ini terjadi karena masih kita yang belajar melayani seperti Yesus, masih kita yang melakukannya. Tetapi ini yang saya mengerti. Saya tidak akan menurunkan firman Tuhan. Saya tidak akan menurunkan apa yang Yesus lakukan untuk menjadi sama dengan kondisi atau pengalaman saya. No, tidak boleh seperti itu. Malah saya harus pegang tetap seperti apa yang firman Tuhan katakan. Seperti sebagaimana Yesus ada. Dan percaya bahwa situasi pengalaman saya bisa naik untuk menjadi sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak berubah, Yesus tidak berubah. Tapi semua pengalaman kita, semua situasi kita itu dapat berubah. Amin. Dan pernah memang saya lihat hal ini terjadi. Saya ingat kami ke satu kampung, saya membawa semua, sekali lagi murid dari sekolah Alkitab, kami keluar praktik bersama-sama. Nah bukan saya yang mendoakan orang sakit, mereka yang mendoakan orang sakit. Kami keluar, kami beritakan Injil, dan kami membuat satu acara. Dan malam pertama itu, jujur saja sedikit sekali orang yang datang. Sampai saya sedikit kecewa, sedikit sekali yang datang. Tapi menarik diantaranya, semua orang yang datang itu belum percaya kepada Yesus. Dan yang luar biasa, sekalipun mereka belum pernah dengar tentang Yesus. Mereka semua dulu dengar kabar baik tentang Yesus. Dan mulai menjadi mukjizat terjadi di situ. Sampai kami hitung di akhir malam itu, setiap orang yang datang dengan sesuatu mengalami Yesus. Nah, ada yang sembuh total, ada yang sembuh sudah sebagian, ada yang mungkin proses kesembuhan sudah terjadi. Tapi mereka semuanya dijamah oleh Tuhan. Nah ini keyakinan saya seperti ini sangat menolong saya dalam pelayanan kesembuhan kepada banyak orang. Karena saya tidak harus bertanya saat saya melayani orang sakit, apakah Tuhan mau menyembuhkan mereka? Saya tidak harus ragu-ragu dalam hati. Nah kalau kita masih ragu-ragu, belum percaya Yesus mau menyembuhkan mereka, makanya mungkin kita tidak akan menolong mereka untuk sembuh. Tetapi justru saat saya lebih menyadari, Yesus menyembuhkan semua orang. Kemanapun saya pergi, jumpa dengan siapapun, itu membuat saya berani. Itu membuat saya mau melayani kesembuhan. Karena saya percaya Yesus di salibnya sudah ambil dosa mereka. Sudah ambil sakit penyakit mereka. Dan saya rindu mereka alami apa yang sudah disediakan Yesus. Dan itu kerinduan saya untuk semua pemirsa Life Unlimited dimanapun berada, siapapun dirimu. Ini untuk semua orang. Wow, haleluya. Dan kita tidak sampai di situ saja. Masih ada kata yang ketiga. Oh, hari ini seperti ada ujian sekolah. Ingat tadi ada kesembuhan untuk semua, untuk segala penyakit. Yang kedua tadi ada apa? Ada mukjizat bagi semua orang. Dan yang ketiga, kita akan lihat itu adalah pertolongan untuk seluruh daerah. Kita bisa perhatikan firman Tuhan yang selanjutnya di Matius 14. Berkata setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukan ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya.
Dan mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Jadi dari seluruh daerah, semua orang yang datang kepada Yesus menerima pertolongan dan mukjizat. Kalau kita lihat lagi di pasal 9, berkata Yesus, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa dan mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta menyelamatkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kata itu kan segala. Jadi dia keliling ke semua kota, seluruh daerah, ke semua kota dan desa. Dia bahkan tidak memilih, bukan hanya terjadi di desa atau di kota, terjadi dua-duanya, ke semua tempat. Dan berkata di situ, dia pun menyembuhkan, menyelamatkan, berikan pertolongan atas apa? Segala penyakit dan kelemahan. Dan ini tetap di Matius, tetap semuanya di Injil Matius, boleh dicek nanti kembali. Dan lihat kebaikannya kasih Yesus. Yesus tidak memandang daerahnya, Yesus tidak memandang orangnya. Yesus tidak memandang penyakit atau kelemahannya. Yesus begitu baik dengan menyediakan mukjizat bagi segala, semua, seluruh. Saya harap itu hari ini memberikan kekuatan dan keberanian kepada kita untuk kita menerima mukjizat Tuhan. Tetapi sampai hari ini, karena ini sesi terakhir, episode terakhir dalam series ini, saya harap untuk pemirsa bukan saja mau menerima mukjizat Yesus, tetapi dapat ini keberanian untuk mau keluar membawa kabar baik ini untuk orang lain. Untuk mengerti bahwa ini benar-benar untuk orang lain. Saya ingat ada satu waktu orang yang sudah tamat lulus dari sekolah Alkitab kami utus ke satu daerah untuk misi. Dan mereka melayani seseorang yang belum kenal Yesus sebelumnya. Orang yang sakit. Dan orang yang sakit ini dengan heran luar biasa percaya kepada Yesus. Dan disembuhkan penyakit yang sudah buat mereka susah kerja, susah hidup, membuat banyak hal. Mereka begitu bersuka cita keluar rumah besok ketemu tetangganya. Dan saat tetangganya tanya, bagaimana kamu bisa sembuh? Saya juga ini kalau nggak salah waktu itu ada tangan yang sakit. Orang ini berkata, saya disembuhkan Yesus. Kalau saya aja yang dulu nggak percaya kepada Yesus disembuhkan Yesus, kamu juga bisa disembuhkan Yesus. Dan dia bisa melayani kesembuhan kepada tetangganya sekalipun baru percaya beberapa hari. Wah, luar biasa. Jadi memang ini membuat kita berani dan mau melayani kesembuhan, membawa kabar baik keselamatan kepada banyak orang. Saat kita mengerti Yesus tidak pandang penyakit kelemahan orangnya atau daerahnya. Yesus untuk segala, semua, seluruh. Ya, kalau kita lihat ayat yang paling terkenal mungkin di seluruh Alkitab. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan tidak memilih hanya orang Kanada, hanya daerahnya Kanada, Amerika, atau Eropa, tetapi juga Indonesia. Segala suku, bangsa, bahasa yang ada. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu satu undangan dari Tuhan tanpa ada syarat. Luar biasa kan? Itu satu undangan tanpa syarat. Semua yang datang dari segala suku bangsa, semua datang dengan kelemahan apapun. Hanya satu syaratnya itu percaya kepada Yesus. Langsung menerima mukjizat terbesar. Itu keselamatan. Berkata dalam ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ini keberanian membuat saya dapat memberitakan Injil dan membawa pelayanan kesembuhan, mukjizat Tuhan kepada banyak orang. Karena saya yakini hal ini bahwa apa? Ada kesembuhan bagi segala penyakit. Amin. Ya, ada mukjizat bagi semua orang. Termasuk mukjizat terbesar keselamatan. Dan ada pertolongan bagi seluruh daerah. Tuhan itu tidak memandang, tetapi dia untuk kita semuanya. Jadi mungkin kita merasa tidak berdaya, tidak sanggup, tidak apapun. Tetapi pasti mukjizat masih bisa terjadi.
karena Yesus untuk kita semua. Karena itu mari kita masuk lagu ini. Dan kita nikmati, menyembah Tuhan dan bersyukur karena mukjizatnya. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Mari jemaat nyanyikan sama-sama, katakan. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu damai bagiku, hanya berseru, Hanya percaya. Amin. ku tahu sungguh kau benar. Mari semua angkat kedua tanganmu, katakan. Di saat aku tak berdaya, Apapun masalahmu hari ini, katakan. tanganmu selalu memegangku, Haleluya. menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Amin, amin. Bukan karena apa yang kita lakukan, bukan karena kekuatan kita. Semuanya, mukjizat pasti terjadi. Semuanya karena Yesus. Saya mau berdoa untuk semua pemirsa saat ini. Yesus, terima kasih Engkau beri pewahyuan bagi kami saat ini. Bahwa Engkau dapat menyembuhkan segala penyakit. Beri mukjizat bagi semua orang. Dan pertolongan bagi seluruh daerah. Karena Engkau adalah Yesus, Juru Selamat, Sang Penyembuh, Pembuat mukjizat. Jadi saya berdoa Tuhan bukan saja memberi keberanian untuk setiap pemirsa menerima hari ini. Tetapi berikan keberanian untuk mereka keluar membawa kabar baik ini. Sebagai seluruh daerah, semua orang yang ada dengan menderita dengan segala penyakit, boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu. Bahwa Engkau Yesus ada untuk mereka, mukjizat-Mu ada bagi mereka. Terima kasih Tuhan, semua kemuliaan bagi nama-Mu yang mengerjakan semuanya. Kami bersyukur karena anugerah-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya berharap pemirsa diberkati oleh series Mukjizat Yesus dan program hari ini. Kalau diberkati, segera hubungin kami. Kalau belum menerima mukjizat, juga segera hubungin kami, menceritakannya. Kami mau tahu semuanya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Sampai kita jumpa lagi, saya Susan Hoover mau mengucapkan thank you and God bless you all.